Nah Sobat Kormi, hari ini kita bakal ngobrolin perjalanan berdirinya Vitabel Studio. Berbagai kelas seru ada di sana. Terus sampai bagaimana Vitabel Studio berkontribusi mengajak masyarakat Bulungan untuk aktif dan bugar serta berkolaborasi terhadap event-event yang diselenggarakan oleh Kormi Bulungan. Penasaran kan gimana cerita lengkapnya? Tonton, dengarkan sampai habis pokoknya ya. Dah. Halo Sobat Kormi Bulungan, selamat datang kembali di podcast Kormi Bulungan Adaptif. Wadah atau media informasi tentang kegiatan olahraga masyarakat yang inklusif, inovatif, akomodatif, dan berdampak bagi masyarakat Bulungan. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Nah di episode kita kali ini itu kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget. Terus khususnya buat kamu yang hobi bergerak, suka menari atau lagi nyari tempat workout gitu yang asik di Bulungan, kita kedatangan sosok hebat di balik salah satu studio senam dan kebugaran yang lagi hits di Tanjung Seler atau di Kabupaten Bulungan. Nah ini udah hadir bersama kita, ini owner dari Vitabel Studio. Halo Cece Devi, apa kabar? Halo, puji Tuhan, sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini terima kasih Cece udah berkesempatan hadir dengan kesibukan Cece yang luar biasa. Oh, enggak. Jadi sempat hadir di tempat kita, ini suatu kebanggaan buat kami. Cece, ini sapa dulu deh mungkin teman-teman di sini. Oh iya. Halo, apa kabar? Semoga semua sehat. Sehat, karena kita mau bahas tentang olahraga, pasti bener. Harus sehat, apalagi ownernya juga energik, imut, aduh lincah sekali, jadi secure kita. Ini Cece, mungkin kita langsung aja Ce ya, dari kan udah menyempatkan waktunya ke sini, terus gitu kami di sini tuh penasaran Ce, gimana sih cerita lengkapnya? Boleh cerita sedikit nggak awal mula berdirinya Vitabel Studio di Tanjung Selor, terus visi misinya Cece itu apa aja gitu? Oh ya, oke. Sebenarnya Studio Vitabel itu awalnya dari orang tua saya ya, mama saya itu dulu hobi banget ikut kegiatan senam. Cuma dulu belum ada tuh yang namanya studio-studio seperti sekarang gitu. Jadi dulu senamnya masih di kayak nyewa tempat di aula atau di ruangan-ruangan yang ya mungkin bisa digunakan untuk mereka kegiatan senam. Jadi semacam penggiat senam juga mereka gitu. Lalu berjalannya waktu banyak usulan dari para penggiat senam. Dulu mama itu biasa dipanggil Cece Lilis gitu. Cece gitu Lilis. Ya, Cece Lilis gitu. Ayo dong kita coba buat buka studio Ce gitu supaya nanti kita yang penggiat senam ini bisa ada punya tempat yang tetap lah gitu buat berkegiatan senam gitu, nggak sibuk harus kemana-mana pindah-pindah tempat gitu kan. Dan dari situ orang tua saya, mama saya kepikiran untuk buka studio gitu, dan akhirnya ya itu deh. Jadilah studio itu studio berawal Vitabel. dari jadi emang hobi awalnya, terus usulan dari teman-teman penggiat senam, masukan gitu. dari teman-teman juga benar. Jadi semangat juga akhirnya ngebuka ya Ce. Jadi semangat juga gitu kan. Terus kalau untuk Vitabel itu Ce, arti atau nama ceritanya itu gimana? Ada nama Vitabel itu. Siapa tahu ada ceritanya. Iya benar. Jadi Vitabel, saya itu 3 saudara. Devi, Dita, Bella. Nah, jadi gabungan mama, dari nama benar, semua. Gabungan dari kita bersaudara bertiga. Cewek semua. Cocok. Jadi mama kepikiran gitu, ngasih namanya dari ambil dari nama 3 anak ini, Devi, Vi, Dita, Bella. Jadi Vitabel. Jadi Vitabel dari 3 nama. Kebetulan namanya juga cewek semua. Jadi masih cocok bisa mendukung. Terus ini Ce, di Vitabel Studio kan ada beberapa program unggulan. Kita bahas mungkin dari aerobik dulu. Seberapa antusias sih masyarakat Tanjung Selor terhadap kelas aerobik? Saya lihat
aerobik sekarang kayaknya makin banyak penggemarnya nih. Ya, memang dulu sempat mungkin orang kepikiran aerobik ini gerakan yang sulit ya gitu. Nah, tapi semakin kesini kayaknya orang penasaran deh kayaknya sama kelas aerobik Sama ini kelas gitu lah. aerobik. Dan memang aerobik ini juga kita buatkan apa ya perbedaan kelas, maksudnya ada kelas pemula, nanti middle dan mahir, sehingga nanti masyarakat atau penggiat senam juga bisa menyesuaikan dengan kualitas, maksudnya kalau dia memang belum pernah ya dia bisa ikut masuk di kelas pemula. Dan kayak puji Tuhan ini sekarang lagi banyak minatnya nih gitu. Semakin banyak warga Tanjung Selor atau Bulungan, semakin banyak juga nanti yang berminat kan, Iya, Ce. betul. Apalagi khususnya para wanita yang ingin mendapatkan body goals Iya, gitu. body Jadi goals. mereka Iya. lebih fokus ya, Ce. Cardio. Nah, terus Ce, yang menarik kan ada kelas BL ya, body language Betul, gitu. body Masih language. banyak yang belum paham bedanya aerobik sama body language itu. Boleh Cece jelasin nggak perbedaannya? Iya, karena saya juga udah pernah ngikutin kelasnya nih, aerobik pernah, BL juga pernah ya. Kalau dari saya ya, manfaat yang saya rasakan itu kalau body language dia lebih ke pembentukan otot, pinggul, pinggang. Nah itu lebih pembentukan tubuhnya. Lalu kalau aerobik itu mungkin lebih ke kardio kali ya, Ke untuk kardio. iya, untuk olahraga jantung gitu. Jadi dan mungkin juga latihan apa ya, untuk mengingat ya. Kadang kan kalau gerakan aerobik kita harus ingat ya nanti arah kanan kiri. Jadi melatih bener. otak kita untuk mengingat untuk juga deh mengingat, kayaknya, biar nggak cepet pikun kali ya. Berarti ini bagus banget buat ibu-ibu atau yang mau emak-emak kali ya, karena kan di usia sudah pernah melahirkan, mungkin kalau mendapatkan body yang pinggul yang bagus, terus memori mengingatnya juga ya cocok banget kayaknya Cia. Ya, mengecilkan perut. Karena itu sistemnya kayak ngunci kan, kayak kalau untuk yang aerobiknya lebih kardio, latihan jantung. Ya. Tapi bagusnya balance kali ya, Ces. Balance, jadi bisa selang-seling gitu. Oke, kan ini kan C, biasanya sih yang paling, siapa aja sih yang paling rajin ngikutin kegiatan BL itu, terus target pembentukan tubuhnya itu gimana? Iya. Yang pasti emak-emak ya, apalagi emak-emak nih selalu permasalahannya di daerah perut ya nggak sih? Kalau sudah pernah melahirkan dengan body, pengen. Jadi banyak kan mama nih yang mama ya, lebih dominan ke mama ya, ngumpul di situ. Perut, gitu kan, lengan. Paha ya. Iya, apalagi yang misalkan habis BB-nya naik setelah melahirkan. Bisa langsung ke Vitabel. Ini Ces, sekarang kita kan beralih yang ke gemes-gemes nih. Saya pernah tahu kalau di Vitabel itu ada semacam kelas kids dance ya. Ya, kids dance. Nah itu kenapa Vitabel memutuskan itu untuk menyediakan wadah senam untuk anak-anak? Ya, itu juga berawal dari celutukan teman sih, usulan teman. Buatin dong wadah kegiatan buat anak-anak nih, kayak di Tanjung Selor kok kayaknya anak-anak bingung nih mau ngapain gitu. Betul. Dan akhirnya iya sih, dan kebetulan saya punya 2 anak perempuan yang lumayan hobi dance. Oh ya udah deh, coba deh, nanti dia ngajak teman-temannya lagi gitu, dan kita coba gitu. Dan akhirnya ternyata peminatnya banyak banget, karena bingung ya anak-anak kegiatan di rumah jadinya main HP kayak gitu kan. Jadi dengan adanya kelas dance ini anak-anak lebih bisa bergerak ya, olahraga lah juga untuk anak-anak. Apalagi mungkin pas di sesi liburan gitu kan, Benar, nggak kemana-mana, kan, nggak kemana-mana ngapain gitu. Betul. Berarti ada pelatihnya ya. Terus tantangan terbesarnya Cece melatih anak-anak di Tanjung Selor itu apa aja? Dari perubahan positif yang paling sering kelihatan dari anak-anak itu apa? Ya, jadi sebenarnya saya bukan yang melatih karena ada instrukturnya. Cuma saya sempat ngobrol waktu itu dengan pelatihnya, ya emang kesulitannya yang namanya anak-anak ya, diatur agak susah diatur. Jadi tapi mungkin instruktur mencoba untuk
buat suasana kelas tuh tetap fun deh. Jadi nggak terlalu nggak boring mereka. Iya benar. Maksudnya nggak harus begini. Yang penting anak-anak happy dulu. Happy, nanti pelan-pelan dia bisa ngikuti gitu untuk kelas itu. Lalu perubahan positifnya dari anak-anak setelah mengikuti perubahannya pasti lebih dia lebih happy dan semangat. Ya lebih semangat. Lalu kalau udah ketemu teman-teman tuh happy banget kan. Dan sebenarnya juga melatih mental mereka sih. Iya betul, untuk tampil juga ya Cek. Betul, melatih saraf motorik mereka juga, lebih lentur kan badannya. Gitu. Terus itu seberapa penting dance olah tubuh untuk melatih kepercayaan diri dan motorik anak sejak dini. Jadi mereka sekarang tuh yang awalnya malu-malu, itu pelan-pelan udah pede gitu mau bergerak. Yang tadinya introvert gitu kali ya, bener. Jadi pede dia mulai tampil. Nah ketemu teman juga udah hanya teman di kelas di sekolah mungkin ya kan dengan jadi di komunitasnya kita bisa bersosialisasi dengan teman di luar dari sekolah. Terus gini untuk gimana perkembangan kesadaran gaya hidup sehat di Tanjung Selor saat ini? Apakah makin banyak orang yang sadar tentang pentingnya berolahraga? Ya kalau dari saya sih saya melihat semakin banyak ya itu dan kita tahu banyak banget sekarang pilihan olahraga mulai dari nge-gym, senam, lari macam-macam kan dan saya lihat jadi lifestyle orang sekarang ya gitu kayaknya apa-apa posting olahraga itu ya enggak sih? Betul. Ya, jadi sebenarnya niat kita posting itu enggak hanya untuk pamer ini itu tapi kita sebenarnya juga bisa menginspirasi orang dan memotivasi juga betul. Inspirasi kan untuk ikut olahraga. Iya betul. Banyak sih sebenarnya yang olahraga yang bisa dilakukan di sini kan Ce ya. Bener. Tinggal pilih aja. Tepuk tangan dulu dong buat Cece. Oke C, selama mengelola studio di daerah seperti Tanjung Selor gini kan C, yang kota kita seperti ini mungkin harus banyak tempat-tempat lagi yang lain yang bisa bikin semangat warga di sini kan. Terus apa tantangan terbesar yang pernah Cece hadapin dan bagaimana cara Cece mengatasinya? Tantangan selama ini ya yang pasti sih ini ya untuk membangkitkan semangat masyarakat, semangat dan ya itu supaya member tetap bertahan. Iya itu betul. Sih yang, karena setia. Kan kita karena kan kadang kan pasti ada saatnya itu sepi mungkin pada jenuh atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan mereka, kesibukan mereka ya itu sih kesulitannya. Jadi tantangannya. Tapi yang pasti tetap semangat untuk selalu mengajak teman-teman untuk terus berolahraga. Jadi tantangannya itu mungkin lebih banyak kita juga personal branding atau mungkin lebih banyak share ke sosial media. Kalau Vitabel itu ada program ini itu mungkin seperti itu kali ya Ce. Terus ada cerita atau momen paling berkesan nggak di salah satu member Cece yang bikin Cece itu lebih ngerasa bangga gitu? Ya jujur sih ada beberapa temen yang dia tuh bisa senam tuh satu hari itu berapa kali gitu loh. Saking dia mungkin cinta banget nih sudah sama olahraga gitu dan ya itu beberapa teman yang selalu dukung saya, setia mendukung saya dalam kegiatan-kegiatan olahraga ini gitu. Dan itulah sih saya bangga banget sih, maksudnya teman-teman luar biasa selalu memberikan dukungan dan support gitu. Support juga, jadi apalagi kalau sudah ada ikut lomba terus bawa nama Vitabel gitu kan C, jadi kan juga sebagai ownernya juga ngerasa wah ada manfaatnya ini buat teman-teman semua. Selain sehat juga ada manfaat prestasi yang mereka dapatkan kan. Terus kalau tanggapan, nah kita kan kemarin sempat ada yang Road Tenguyun ya, yang di Unikal ya. Iya, betul. Itu kan juga pernah Cece berkolaborasi dengan Kormi Bulungan. Itu tanggapan Cece gimana? Ya itu saya bersyukur dan senang banget bahwa Kormi sungguh mendukung kegiatan-kegiatan yang baik untuk masyarakat gitu ya. Dan Studio Vitabel juga teman-teman penggiat senam juga merasa bahwa ada yang mau mendukung, membantu, menggandeng, melibatkan, supaya melibatkan supaya kegiatan olahraga ini terus berkembang gitu, dengan kegiatan-kegiatan positif seperti kemarin. Jadi harus tetap
dipertahankan lagi. Yes, harus tetap dipertahankan dan semoga terus berlangsung ya kerjasama yang baik gitu. Di event-event berikutnya. Iya betul. Semangat jadi karena kemarin sempat saya ikut juga di melihat kegiatannya itu antusiasnya banyak banget. Iya betul. Teman-teman semua keren-keren semuanya. Dan gak hanya dari sini kan, itu dari dari luar juga ya. Dan mereka bersemangat setiap kali ngadain event-event kayak gitu. Pasti mereka kayak semangat banget, cantik-cantik dengan tampilan mereka dengan kostumnya yang cantik-cantik semua. Udah gak kelihatan itu mak-maknya kayak. Iya betul. Udah apalagi saya lihat body-bodinya. Aduh ini memang semuanya terbentuk karena memang konsisten dari diri sendiri gitu C. Terus kalau ini C, buat warga Tanjung Selor yang masih ragu, masih minder, insecure kayak saya ini contohnya kan mau mulai olahraga di studio tuh ada pesan khusus nggak dari Cece? Biar ayo gitu gimana? Ya sebenarnya olahraga itu kan untuk semua orang ya. Jadi bukan hanya untuk mereka yang berbody bagus atau miliki tubuh yang bagus gitu loh. Jadi pesan saya sih mulai aja dulu dan pilihlah olahraga yang memang kamu suka gitu. Jadi berawal dari situ kamu mulai dan selanjutnya saya yakin itu akan berjalan dengan sendirinya. Kamu menemukan apa yang bikin kamu senang dan itu sebenarnya otomatis akan menjadikan kamu sehat. Iya, dari pikiran, pokoknya kita harus happy, sama betul. Seperti Kormi, olahraga konsisten sehat, ya pastinya. Setelah itu kita belajar untuk konsisten. Jadi Cece, saya pernah dengar ini katanya ada kelas tambahan yang line dance ya. Oh iya. Itu boleh ceritain dong biar teman-teman di sini semua apa sih itu? Karena beberapa minggu ini kita kan pernah dengar line dance gitu, ada line lombanya, dance, line dance gitu. Udah Kormi juga sempat ngadain lombanya juga. Nah, jadi itu gimana tuh Ceh? Iya, jadi ada kelas line dance yang sekarang kita baru buka belum sebulan, itu baru 2 mingguan. Kemarin di Road to Tenguyun juga udah kita buka ya kelas lombanya line dance dan sekarang kita coba buka kelasnya supaya kita mencari bakat-bakat baru itu yang memang berminat dan puji Tuhan sih berjalan 2 minggu ini lumayan ada peminatnya. Banyak? Iya. Oh gitu. Tapi udah Cece share-share di sosial media gitu. Udah. Gitu. Banyak peminatnya dari kaum dewasa, remaja, line dance ini remaja sampai dewasa. Mak-mak juga. Bisa ya? Iya bisa. Ntar coba ya Mbak ya. Boleh. Seru kok. Iya untuk dance. Yang introvert seperti saya kayaknya rada-rada aduh. Dan yang jiwa maskulin ini kalau untuk line dance itu kayak wah tantangan terbesar ini Cece ini kan kalau teman-teman nanti mau join mau ini Cece bisa dong sebutin itu kemana follow-nya atau alamat Vitabelnya, siapa tahu ada dari teman-teman di sini yang belum tahu, mungkin ada pendatang dari luar yang tinggal di Tanjung Selor, mungkin Cece bisa jelasin alamat atau Instagramnya. Oh ya, oke. Studio Vitabel itu beralamat di Jalan Langsat. Itu lalu kita punya Instagram, silakan di follow itu Vitabel Studio. Kalau mau daftar atau join sih boleh ke nomor WA nanti yang tertera di link bio-nya Vitabel Studio yang di Instagram. Lalu nanti bisa join grup WA di dalam grup WA itu nanti semua bisa jadwal informasi semua di situ. Berarti jadwal operasionalnya itu dari jam berapa sampai jam berapa Ya karena banyak kelas jadi dibagi-bagi. Jadi udah disusun jadwalnya ya dari pagi kelas BL gitu, nanti sore ada kelas aerobik. Mungkin untuk lebih lengkapnya boleh deh nanti follow atau bisa langsung WA. di WA biar tahu. Nanti kalau udah di WA nanti konfirmasi boleh. Mungkin dimasukkan ke grup kelas mana nih. Berarti di grupnya itu berbeda-beda ya, ada grup grupnya sih satu sih aja. Grup Vitabel Studio, di situ bisa nanti pendaftarannya di situ. Dari semua jadwal ada di situ juga. Informasinya semua di situ. Keren. Tepuk tangan lagi dong.
Aduh, jadi semangat ini mungkin buat teman-teman nanti di sana di rumah yang pengen nyoba yang belum pernah kan, terus yang ada anak-anaknya juga. Iya, yang punya anak-anak. Untuk punya anak. Jadi semua, jadi Vitabel itu sangat bermanfaat bagi warga Tanjung Selor khususnya di Kabupaten Bulungan. Iya, dari mama, anak-anak semuanya ya, Ce ya. Ntar next boleh lah ya bapak-bapak kali boleh, ya. bapak-bapak mungkin bapak-bapak Zumba bapak-bapak deh, Ce. Kayaknya semua itu, Ce, berawal dari masukan dan inspirasi teman-teman kan. Cece tampung, akhirnya Cece buka kelas. Nah, siapa tahu benar karena Kormi di sini, Ce, kebanyakan mayoritas itu bapak-bapak. Para pria-pria semua. Mungkin Cece bisa ngelatih otot yang pinggang, yang kaku-kaku ya kan, perut ya, perut. Khususnya perut. Apalagi mungkin bahu untuk bersandar. Gitu ya. Otot perut kayaknya juga bagus itu, Ce, buat bapak-bapak sekalian kan, Ce. Nggak kerasa sih kayaknya obrolan kita ini udah ini banget, udah banyak. Tapi teman-teman mungkin juga masih penasaran. Dan kalau misalkan masih ada yang penasaran, nanti bisa di follow IG-nya Cece. Terus nanti, oh ya, Ce, kita nanti mau informasi juga ke teman-teman. Nanti itu bulan 9 insya Allah ada festival senam, ya kan, Ce? Ya, nah itu udah saya kemarin saya sempat lihat-lihat itu udah ada flyernya juga untuk festival senam Tenguyun Fest. Itu di bulan September 2026, mungkin sekitar tanggal 20 September. Itu banyak banget kategori lombanya ya, Ce? Iya benar. Ada 7 atau 8 ya? Ada berapa tuh, Ce? Banyak banget ya. Ada aerobik pemula, terus pemula umum, aerobik couple. Kalau couple tuh yang gimana, Ce? Iya, couple dia satu grup berdua orang. Oh, yang jadi dinilainya dari keserasian gitu mungkin ya. Kostum dan karena saya lihat di sini kan jurinya dari luar tuh, Ce. Dari luar. Ada dari Berau, dari Malino gitu kan ya. Terus nanti ada juga bintang tamunya atau gestarnya itu dari Jakarta. Wah, semoga lancar. Nanti kita doakan bersama festival senam Tenguyun Fest ini berjalan lancar karena dia ada Zumba party juga, terus ada body language tadi, aerobik mahir, terus ada line dance juga. Terus nanti ada instruktur senam dari sini, ya, Ce, dari Tanjung Selor sama dari Malino kalau nggak salah ya. Iya, Tarakan kayaknya. Tarakan. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau bergabung, mau join, mau ikutan lomba festival senamnya nanti itu bisa nanti kepoin aja IG-nya festival Tenguyun Fest atau Kormi Bulungan, atau nanti di IG-nya Cece di Vitabel juga. Nanti semua di sosmed kita serang semua, pokoknya kita post gitu biar rame nanti di bulan 9 di tahun 2026 ini. Oke, Cece, sebelum kita akhirin ini kan, ini kasih dulu deh Cece buat teman-teman di sini semangatnya atau arahan dari Cece buat teman-teman yang baru mulai hidup sehat itu. Mungkin ada pesan khusus dari Cece Devi di sini buat sobat Kormi juga yang lagi malas bergerak, lagi malas olahraga atau insecure gitu. Itu Cece kasih semangat buat mereka gimana? Oke, buat teman-teman, ayo mulai bergerak untuk sehat. Jadi mari mulai dulu, lalu belajar konsisten dan tidak perlu minder, karena kesehatan itu penting. Ya. Mahal, bener. Nanti kalau udah sakit baru deh ya. Kerasa banyak biayanya. Iya, jadi ayo mulai dulu dan jangan lupa pilihlah olahraga yang memang kamu suka gitu loh. Dan dengan itu saya yakin pasti kamu akan mendapatkan manfaatnya. Iya, bukan karena FOMO atau terpaksa. Betul. Itu ya, Ce, berarti dari hati. Betul. Ya. Jadi kita bisa ngedapetin feel-nya juga ketika kita melakukan olahraga ya. Iya, betul. Karena kan banyak olahraga juga yang mungkin pengen kita ikutin tapi ternyata tidak sesuai dengan feel kita. Ya, betul. Makanya pilihlah yang memang
kamu suka. Yang kamu Sesuai suka, dengan kamu. betul. Aduh, nggak kerasa ya, nggak kerasa banget Sobat Kormi. Perbincangan kita ini hari ini menarik banget, seru banget. Terus banyak insight menariknya tentang pentingnya konsistensi menjaga kesehatan dan bagaimana Vitabel Studio menjadi wadah yang positif buat masyarakat Bulungan. Oke Cece, mantap banget ini buat Sobat Kormi yang pengen join kelas atau kepo sama kegiatan di Vitabel, bisa langsung cek Instagramnya di Vitabel Studio ya Vitabel Ce, Studio. Vitabel Studio. Nanti langsung aja di follow dan mampir ke studionya di Jalan Langsat, Tanjung Selot. Terima kasih Cece Devi Terima atas kasih. kesempatannya hari ini. Sukses terus buat Vitabel Amin, terima Studio. kasih. Semoga terus menginspirasi warga Bulungan untuk hidup sehat. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita akhirin, kita biasanya selalu setiap closing ada yang namanya jargonnya dari Kormi. Nanti bisa teman-teman sini kita tiap ketemu sesama udah tahu nanti semua. Udah tahu ya ya. Oh iya. Kormi sehat, bugar, gembira, luar biasa. Kormi Bulungan adaptif. Terima kasih Cece. Terima Sehat kasih. selalu. Sehat Sampai selalu jumpa untuk teman-teman. semuanya. Sampai jumpa lagi nanti di podcast berikutnya. Salam sehat, salam bugar bagi masyarakat Bulungan. Bisa.